Haji Perumbulok mencukupi hingga bulan September mendatang. Asisten 1 Setda Provinsi Jambi, Arief Munandar melepas 449 JCH Kloter 27 Batam menuju Mekah. 60% dana hibah pilkada serentak di Kabupaten Matahari dalam proses pencairan. Selamat sore pemirsa, hari ini Minggu 9 Juni 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita ke segmen info haji, saudara. Asisten 1 Setda Provinsi Jambi Arief Munandar resmi melepas 449 jemaah calon haji untuk kloter 27 Batam menuju ke Arab Saudi. Jemaah calon haji asal kota Jambi dan juga Tanjung Jabung Barat ini diimbau untuk mengikuti arahan para petugas haji selama berada di Mekah. 449 JCH Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 27 Batam, Sabtu malam resmi diberangkatkan menuju Mekah melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Keberangkatan JCH asal kota Jambi dan Tanjung Jabung Barat ini resmi dilepas oleh Asisten 1 Setda Provinsi Jambi Arief Munandar. Arief Munandar mengajak seluruh JCH untuk menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci Mekah. Kondisi fisik yang prima saat menjalankan ibadah haji menjadi salah satu syarat penting untuk menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Selain itu, JCH juga diimbau untuk menerapkan pola kesehatan dan istirahat yang baik agar terhindar dari kelelahan akibat cuaca panas yang terjadi di Arab Saudi. Pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi peran seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran penyelenggaraan musim haji tahun 2024. Khususnya bagi para petugas yang mendampingi jemaah. Malam ini berangkat, kita harapkan semua berjalan dengan lancar dan calon jemaah haji kita betul-betul menjaga kesehatannya, mengingat ini perjalanan cukup panjang dan sekali lagi disampaikan berdasarkan data yang ada, jumlah lansia yang cukup banyak, mungkin sepertiga adalah lansia. Jadi memang kita harapkan juga petugas haji dapat melayani calon jemaah calon haji kita dapat menjalankan ibadah hajinya dengan lancar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zustafia, mengatakan proses pemberangkatan JCH yang tergabung dalam kloter 27 berjalan lancar, mulai dari penyambutan kedatangan hingga proses pemberangkatan ke bandara. Seluruh JCH dinyatakan layak untuk diterbangkan berdasarkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan tim kesehatan haji. Berdasarkan data Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, JCH tertua dalam kloter 27 berusia 94 tahun asal Tanjung Jabung Barat dan termuda berusia 23 tahun asal kota Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Masuri melepas 46 JCH Kloter 28 menuju asrama embarkasi haji antara Jambi. Seluruh JCH diimbau untuk menjaga kesehatan dan mengikuti instruksi petugas haji selama berada di Mekah. Bupati Bungo Masuri kembali melepas 46 JCH kelompok terbang Kloter 28 asal Kabupaten Bungo menuju asrama embarkasi haji antara Jambi. Pelepasan yang berlangsung di Masjid Agung Al-Mubarak Rimbo Tengah itu turut dihadiri keluarga JCH yang mengantar. Berdasarkan jadwal keberangkatan, setibanya di asrama embarkasi haji antara Jambi, JCH kembali akan mengikuti manasik haji pada subuh hari sebelum keberangkatan. Masuri mengatakan, seluruh JCH merupakan orang-orang beruntung karena berkesempatan melaksanakan ibadah di Baitullah. Masuri mengingatkan agar seluruh JCH Bungo untuk menjaga kesehatan dan mengikuti instruksi petugas haji selama di Mekah. Kita melepas jamaah calon haji dari Kabupaten Bungo yang kloter yang ke-28, jadi gelombang kedua, kemarin kloter 23, sekarang kloter 28. Ada 46 orang jamaah calon haji kita dari Kabupaten Bungo ini bergabung dengan Tebo dan
Bungo dan Merangin. Merangin ya, Bungo, Tebo dan Merangin. Kita tentu berdoa semoga jemaah haji kita sehat selalu, lancar melaksanakan proses tahapan-tahapan ibadah haji, baik rukun maupun wajib hajinya, dan juga nanti insya Allah selamat pulang ke Indonesia kembali. JCH Bungo Kloter 28 tergabung dengan JCH dari Kabupaten Merangin dan Tebo. Keberangkatan JCH asal Kabupaten Bungo menuju asrama embarkasi Haji Antara Jambi mendapat pengawalan dari Polres Bungo. Muhriadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, keberangkatan 46 jemaah calon haji Kabupaten Tebo untuk kloter 28 menuju asrama embarkasi Haji Antara Jambi mendapatkan pengawalan dari Polres Bungo. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Mukriandi langsung dari Kabupaten Bungo. Selamat sore, Andi. Seperti apa proses pemberangkatan jemaah calon haji dari Kabupaten Bungo menuju asrama Haji Jambi, Andi? Selamat sore, Siska. Dapat kami sampaikan pemberangkatan haji jemaah calon haji Kabupaten Bungo 1945 Hijriah tahun 2024. Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Bungo pada musim haji tahun ini mendapatkan kuota sebanyak 212 jemaah calon haji yang tersebar di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Sedangkan untuk proses pemberangkatan jemaah calon haji Kabupaten Bungo terbagi dua kloter, di mana kloter 23 dan kloter 28. Sedangkan proses pemberangkatan kloter 23 sudah terjadi, sudah dilakukan pada hari Senin tanggal 3 di Masjid Agung Al-Mubarak, Muara Bungo, yang dilepas langsung oleh Bupati Bungo bersama unsur Forkopimda. Pelepasan tersebut dilakukan pada jam 14 waktu Indonesia Barat setelah sholat zuhur. Sedangkan untuk kloter 23 tersebut, jumlah jemaah calon haji yang dilepas sebanyak 166 jemaah, yang terdiri dari 77 jemaah perempuan dan 89 jemaah laki-laki. Sedangkan untuk kloter 28 baru dilepas malam tadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat selepas sholat Isya yang bertepat di Masjid Agung Al-Mubarak. Juga dilakukan proses pelepasan secara resmi oleh Bupati Bungo bersama unsur Forkopimda. Sedangkan untuk pelepasan tersebut, Bupati Maur Bungo Mas Wiri juga menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh jemaah calon haji Muara Bungo untuk tetap menjaga kesehatan selama berada di dalam proses pelaksanaan jemaah haji. Begitu juga dari 12 jemaah calon haji Kabupaten Bungo yang sudah resmi sudah dilepas oleh pemerintah Kabupaten Bungo, terdapat satu orang jemaah calon haji dari Kabupaten Bungo yang berumur 18 tahun atas nama Muhammad Ridho Yuda Putra. Sedangkan untuk jemaah haji Kabupaten Bungo yang paling tertua berumur 84 bernama Radian Sumanto Sukma. Sedangkan dari jumlah 212 jemaah calon haji Bungo tersebut, pada kloter 28 nantinya akan bergabung dengan dua kabupaten di Provinsi Jambi seperti dari Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tebo. Nantinya akan serempak bergabung untuk menuju embarkasi Batam. Demikian, Sita. Baik, Andi, terkait dengan pengamanan selain dari Polres Tebo, apakah keberangkatan jemaah calon haji dari Bungo menuju ke asrama Haji Jambi ini mendapatkan pengawalan dari pihak lain, Andi? Ya, kalau untuk pengamanan dan proses pelepasan jemaah calon haji Kabupaten Bungo juga dikawal langsung oleh patwal dari Satlantas Polres Bungo. Juga tak luput juga dari pengawalan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo serta berupa tim medis dari Dinas Kesehatan. Namun di dalam proses pengawalan tersebut juga diikuti dari pihak keluarga dan famili yang juga mengikuti sampai ke embarkasi antara Jambi. Demikian.
Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Mukriandi melaporkan langsung terkait dengan keberangkatan jemaah calon haji yang mendapatkan pengawalan dari Polres Bungo. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Andi. Saudara, kita ke sorotan lainnya, sebanyak 196 jemaah calon haji asal Kabupaten Tebo untuk kloter 28 diberangkatkan menuju asrama embarkasi haji Antara Jambi. Keberangkatan jemaah calon haji menuju asrama embarkasi haji Jambi ini, saudara, menggunakan 5 bus dengan mendapatkan pengawalan dari Polres Tebo. Tergabung dalam kloter 28, 196 JCH asal Kabupaten Tebo diberangkatkan menuju asrama embarkasi haji Antara Jambi pada Sabtu malam pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Keberangkatan JCH menuju asrama embarkasi haji Antara Jambi menggunakan 5 bus dengan mendapat pengawalan dari Polres Tebo. Pelepasan keberangkatan JCH resmi dilepas oleh Asisten 3 Setda Pemkab Tebo di halaman rumah dinas Bupati Tebo. Kasih Haji Kementerian Agama Kabupaten Tebo Darmawi mengatakan dari jumlah 200 JCH asal Kabupaten Tebo yang berangkat pada tahun ini, ada 2 JCH yang tergabung dalam kloter 22. Sebelum keberangkatan, beberapa rangkaian persiapan telah dilakukan oleh para JCH. Salah satunya manasik haji yang dilakukan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Keberangkatan JCH menuju asrama embarkasi haji Antara Jambi menggunakan 5 bus dengan mendapat pengawalan dari Polres Tebo. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 173 jemaah calon haji atau JCH berangin kloter 28 diberangkatkan pada Sabtu malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Keberangkatan JCH digelar di Masjid Baitul Makmur Dusun Bangko menggunakan 6 unit bus. 173 JCH Kabupaten Merangin kloter 28 Sabtu malam resmi diberangkatkan menuju asrama embarkasi haji Antara Jambi. Pelepasan keberangkatan JCH yang dimulai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat itu dilepas Asisten 1 Setda Pemkab Merangin OT Sayuti. OT Sayuti berpesan kepada seluruh JCH untuk menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci Mekah, mengingat cuaca di Arab Saudi saat ini mencapai 42 derajat Celcius. OT Sayuti juga mengingatkan kepada seluruh JCH untuk menjaga kekompakan selama berada di Tanah Suci Mekah. Dari Kemenang dengan Pemda sudah koordinasi, sudah siap semua, siap untuk berangkat malam ini. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada kendala. Kalau yang kloter 24 kemarin ada yang tinggal 1 orang 10 berangkat, tapi kita ganti kan, ada pengganti lain, dan yang bawahnya, dan sekarang nggak ada yang sakit, nggak ada apalagi yang meninggal. Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Merangin Kusaini mengatakan, JCH Merangin kloter 28 ini masuk asrama embarkasi haji Antara Jambi pada tanggal 9 Juni 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara pemberangkatan menuju Bandara Hang Nadiem Batam pada tanggal 10 Juni pukul 00.05 waktu Indonesia Barat dini hari. Kita berpesan pada jemaah jaga kesehatan, fokus beribadah. Semoga sampai di Tanah Suci Mekah bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji dan pulang ke tanah air bisa menjadi haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah. Keberangkatan JCH yang digelar di Masjid Baitul Makmur Dusun Bangko menggunakan 6 unit bus itu mendapat pengawalan dari Polres, Dinas Perhubungan, tenaga pendamping haji, dan tenaga medis. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kanwil Kemenang Provinsi Jambi menjamin bahwa 450 orang jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 26 Batam saat ini telah sampai di Mekah dengan sehat dan juga telah bergabung bersama kloter sebelumnya untuk bisa melaksanakan ibadah sunnah sebelum pelaksanaan musim haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostafia, menjamin 450 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 26 Batam dalam kondisi sehat sampai di Mekah setelah diberangkatkan pada Jumat malam. Para JCH tersebut kemudian bergabung dengan jemaah kloter 22 hingga 25
untuk melaksanakan ibadah sunnah sebelum pelaksanaan puncak musim haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Zulstafia menjelaskan selain melakukan tawaf kudum sesampainya di kota Mekah, para jemaah juga melaksanakan berbagai ibadah sunnah lainnya yang difasilitasi oleh kloter ataupun dilakukan secara mandiri oleh JCH dengan bimbingan para petugas haji. Untuk mengantisipasi dampak negatif cuaca panas yang terjadi di Mekah, jemaah dianjurkan untuk menjaga kondisi fisik melalui istirahat yang cukup. Cuaca Mekah yang diperkirakan berada di kisaran 40 hingga 50 derajat Celcius mengharuskan para jemaah untuk dapat mengatur pola keseharian dengan baik agar selalu dalam kondisi yang fit. Kami informasikan bahwa kloter 23, 24, 25, dan 26 sudah berada di kota suci Mekah dan mereka sudah melaksanakan rangkaian ibadah. Seluruh JCH asal Provinsi Jambi menempati lokasi pemondokan di wilayah Shisha yang memiliki jarak lebih kurang 4 km dari Masjidil Haram. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Selain melakukan tawaf kudum, sesampainya di kota Mekah, seluruh JCH juga melakukan rangkaian ibadah sunnah lainnya. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan langsung dari Mekah Al-Mukarramah oleh pembimbing haji kloter 22 Provinsi Jambi, Bapak Ali Bartado. Halo Bapak Ali, selamat siang waktu Arab Saudi, Bapak. Ya, selamat siang. Selamat siang, Bapak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali, bagaimana kondisi JCH asal Provinsi Jambi yang saat ini telah tiba di Tanah Suci Mekah Arab Saudi, Bapak? Alhamdulillah untuk jemaah kita saat ini berada dalam keadaan sehat semua. Sekarang jemaah banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah terutama di malam hari. Karena cuaca di siang hari sangat panas sekali. Hari ini sudah mencapai 46 derajat Celcius. Baik Bapak, dengan cuaca panas itu sendiri, apa yang dilakukan oleh pembimbing haji untuk agar para jemaah haji dapat tetap menjaga kegiatan mereka, aktivitas mereka agar tetap sehat, sehingga dapat melakukan kegiatan dengan baik, Pak? Ya, terutama kami menghimbau pada seluruh jemaah untuk berjaga-jaga, jangan sampai terjadi kelelahan, dan kalau mau keluar pada siang hari harus menyiapkan APD, alat pelindung diri, terutama penutup kepala, semprotan air, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga sangat menghimbau sekali jangan banyak kegiatan di luar hotel. Kalau mau kegiatan yang sunnah-sunnah, dianjurkan untuk kegiatan di malam hari, terutama untuk mengambil umroh sunnah. Ya, baik Bapak, dan juga untuk hari ini sendiri apa saja rangkaian ibadah haji yang telah dilakukan oleh JCH asal Provinsi Jambi di Mekah, Bapak? Sampai hari ini seluruh jemaah masih mengadakan kegiatan-kegiatan ibadah sunnah, sementara para petugas masih mengadakan rapat dengan sektor untuk persiapan Arafah sunnah, terutama persiapan pembagian kartu nusuk untuk persiapan Arafah sunnah nantinya. Karena kalau tidak ada kartu tersebut kemungkinan akan terhambat untuk masuk lokasi Arafah, Musdalifah, dan Mina. Baik, terima kasih Bapak Ali melaporkan langsung dari Mekah Arab Saudi. Terima kasih atas informasinya Bapak, selamat beraktivitas kembali. Usai dilakukan pemetaan pada Pilkada Serentak tahun 2024, TPS di Tanjung Jabung Timur hanya 505. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami saudara dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD Pilkada Serentak tahun 2024 masih belum dicairkan 100% oleh Pemkab Batanghari kepada KPU dan Bawaslu. Pemkab Batanghari mengklaim pencairan 60% dana hibah masih dalam proses verifikasi. NPHD Pilkada Serentak tahun 2024 belum 100% dapat dicairkan.
Meski penandatanganan NPHD telah dilakukan KPU dan Bawaslu dengan Pemkab Batanghari. Pemkab Batanghari baru mencairkan 40% NPHD Pilkada serentak tahun 2024 dengan nilai 13 miliar 60 juta rupiah. Jumlah anggaran itu terbagi untuk KPU sebesar 9 miliar 494 juta 800 ribu rupiah dan 3 miliar 565 juta 200 ribu rupiah untuk Bawaslu. Kepala Badan Kesbang Pol Batanghari, Ahmad Fatan mengatakan 60% sisa NPHD saat ini tengah proses pencairan. Pihaknya kini tengah melakukan verifikasi berkas pengajuan pencairan dari KPU dan Bawaslu Batanghari. Ditargetkan pencairan sisa NPHD akan selesai pada Juni ini. Jadi terkait dengan hibah KPU dan Bawaslu, pihak KPU dan Bawaslu sudah mengajukan tahapan proses pencairan tahap 2 yaitu 60%. Kami sudah menerima pengajuan itu dan sudah kami proses. Jadi statusnya sekarang lagi verifikasi proses pencairan. Sisa NPHD yang belum dicairkan sebesar 14,2 miliar rupiah lebih untuk KPU dan 5,3 miliar rupiah lebih untuk Bawaslu Batanghari. NPHD diperuntukkan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Batanghari, mulai dari persiapan hingga pencoblosan yang akan digelar pada Pilkada 27 November mendatang. Andi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tak hanya menganggarkan dana hibah untuk KPU dan Bawaslu, tapi juga untuk Polri dan TNI. Dan nantinya anggaran pengamanan Pilkada serentak di tahun ini untuk TNI baru dapat direalisasikan pada APBDP di tahun 2024. Tahapan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Muaro Jambi telah berlangsung. Untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, Pemkab Muaro Jambi turut melakukan berbagai upaya. Salah satunya melakukan hibah anggaran. Pemkab Muaro Jambi tak hanya menganggarkan dana hibah untuk KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara, namun juga untuk Polri dan TNI sebagai pihak pengamanan. Berbeda dari KPU, Bawaslu, dan Polri, anggaran pengamanan Pilkada serentak 2024 untuk TNI baru dapat direalisasikan pada APBDP tahun 2024. Hal itu ditegaskan PJ Bupati Muaro Jambi, Raden Najmi. Raden Najmi memastikan dana hibah untuk TNI dapat terrealisasi pada September mendatang. Besaran anggaran yang disiapkan mencapai 950 juta rupiah. Anggaran pilkada, kalau untuk khusus TNI ya, mereka memang minta diperubah. Jadi kita anggarkan di perubahan. Nah, karena perubahan kita percepat di bulan berapa? September. Iya. Kita usahakan September sudah. Ya, ini tidak masalah. Secara keseluruhan, anggaran yang disiapkan pemerintah Muaro Jambi untuk pelaksanaan Pilkada serentak mencapai 45 miliar 566 juta 375.800 rupiah. Jumlah anggaran itu terbagi 31 miliar 316 juta 375.800 rupiah untuk KPU, 9 miliar 300 juta rupiah untuk Bawaslu, 4 miliar untuk Polres, dan 950 juta rupiah untuk TNI. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Usai melakukan pemetaan bersama PPK, TPS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pilkada serentak tahun 2024 ini berkurang dari pemilu tahun lalu. Berdasarkan hasil pemetaan, jumlah TPS pada Pilkada serentak mendatang hanya 505 TPS. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan pemetaan jumlah tempat pemungutan suara TPS pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Berdasarkan hasil pemetaan, jumlah TPS Pilkada serentak mendatang hanya 505 yang tersebar di 11 kecamatan dan 93 desa dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Junianto, mengatakan pengurangan jumlah TPS itu seiring kebijakan KPU RI yang menetapkan jumlah pemilih di setiap TPS menjadi 600 pemilih.
Setiap TPS pada pilkada serentak hanya ada 2 kotak suara dengan 2 surat suara, yakni surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian kami juga sudah koordinasi dengan pemerintah kabupaten, dalam hal ini Biro PEM. Kami telah mendapatkan peta deliniasi jarak antara satu desa dengan desa yang lain, sehingga memang ini adalah argumen dan dasar kami kenapa tidak menggabungkan, kenapa tidak memaksimalkan 600 pemilih itu di setiap TPS-nya. Pada pemilu serentak lalu, jumlah TPS di Kabupaten Tanjab Timur mencapai 713. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, KPU Kota Jambi menargetkan bahwa partisipasi pemilih pada pilkada serentak di tahun ini akan mencapai 87%. Dan tentunya target itu akan melebihi target pada pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif yang lalu yang hanya 85%. KPU Kota Jambi menargetkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 dapat melebihi partisipasi pemilu Pilpres dan Pileg pada 14 Februari lalu. Partisipasi pemilih ditargetkan mencapai 87% dari jumlah daftar pemilih tetap yang mencapai 451.000 lebih pemilih. Hal itu dikatakan oleh Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, saat launching Pilkada Serentak 2024 yang digelar di kawasan Tugu Kerisi Ginjai, Kota Jambi. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Kota Jambi akan terus melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS pada 27 November mendatang. Bagi penyelenggara pemilu, diharapkan melalui acara peluncuran pilkada ini, masyarakat yang hadir di sini dapat menyampaikan kepada seluruh elemen masyarakat sampai lapisan yang paling bawah, bahwasanya pada hari Rabu 27 November tahun 2024 KPU kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengapresiasi upaya yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan mensukseskan Pilkada Serentak 2024. Sri Purwaningsih mengajak masyarakat untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2024 agar dapat berjalan tertib, aman, dan damai. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Jambi. Mari kita ulang kembali kondusivitas di hari Rabu 14 Februari yang lalu untuk kita sukseskan di hari Rabu 27 November, bulan November yang akan datang. Saat ini KPU Kota Jambi telah melakukan beberapa tahapan Pilkada Serentak 2024, seperti tahapan pencalonan wali kota jalur perseorangan dan rekrutmen badan ad hoc penyelenggara Pilkada Serentak. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, masyarakat Kabupaten Sarolangun belum dapat mengecek daftar nama di Info Pemilu. Daftar nama baru dapat dicek usai verifikasi faktual. KPU Sarolangun hingga kini masih melakukan tahapan verifikasi administrasi Bacabub dan Bacawabub jalur perorangan Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus. Verifikasi administrasi hasil perbaikan 1 akan dilakukan hingga 18 Juni mendatang. Seiring dengan tahapan verifikasi administrasi Bacabub dan Bacawabub jalur perorangan, KPU Sarolangun belum dapat mempublish nama-nama masyarakat yang memberikan dukungan kepada Bacabub dan Bacawabub. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Ari Wibowo mengatakan, masyarakat baru dapat mengakses info pemilu setelah verifikasi faktual yang dilakukan tim verifikator selesai. Masyarakat dapat melapor kepada KPU jika namanya dicatut untuk memberikan dukungan kepada Bacabub dan Bacawabub jalur perorangan. Masyarakat sudah bisa cek, nanti fiturnya itu sudah keluar di info pemilu, apakah sekarang sudah bisa terbunyi, saya belum cek kan, tapi kemarin itu di fitur, itu masyarakat sudah bisa cek. Nah, nanti data-data itu, apalagi pas di faktual nanti, boleh nanti memberi tanggapan nanti melalui akun kita info pemilu.
Fitur info pemilu nantinya diakses untuk mengecek nama sekaligus memberikan tanggapan terhadap Bacabub dan Bacawabub jalur perorangan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Dinas Peternakan Kabupaten Tebo saat ini telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada sejumlah hewan kurban. Dan lalu bagaimana informasi selengkapnya? Saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Intizam, langsung dari Kabupaten Tebo. Selamat sore, Intizam. Seperti apa hasil pemeriksaan sejauh ini terhadap hewan kurban yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah hewan kurban tersebut oleh Dinas Peternakan Kabupaten Tebo, Intizam? Ya, selamat sore. Baik, pemirsa TVRI Jambi, guna memastikan bahwa hewan tersebut dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan sesuai dengan syariat serta standar kesehatan hewan, jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo telah melakukan pengecekan kesehatan di beberapa tempat hewan kurban di Kabupaten Tebo. Dan pengecekan itu sendiri sudah berlangsung sejak 1 minggu terakhir, di mana di dalam pengecekan ini ada sekitar 30 orang petugas yang diterjunkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo untuk memeriksa kesehatan hewan kurban yang terbagi di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Namun sejauh ini pengecekan masih berlangsung dan Dinas Peternakan menargetkan pengecekan kesehatan hewan kurban ini selesai satu hari mendekati Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Ya, demikian. Baik, Intizam, kalau dari pemeriksaan yang sudah dilakukan sejauh ini, apakah ditemukan hewan kurban yang mengalami sakit, Intizam? Ya, dari hasil beberapa pengecekan yang sudah dilakukan oleh petugas Dinas Peternakan Kabupaten Tebo, memang sejauh ini untuk hasil dari pengecekan kesehatan belum ada ditemukan hewan tersebut memiliki penyakit tertentu, dan Dinas Peternakan mengaku sejauh ini hewan kurban yang sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan sehat. Selain itu, hewan kurban yang sudah diperiksa dan dinyatakan sehat langsung diberi label sehat oleh Dinas Peternakan. Hal tersebut guna meyakinkan kepada para pembeli bahwasanya hewan tersebut sudah diperiksa dan layak dikurbankan. Ya. Baik, kemudian apakah pasokan hewan kurban di sana bisa dikatakan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Intizam? Ya, pada tahun 2024 ini pasokan hewan kurban yang ada di Kabupaten Tebo tercukupi dari jumlah kebutuhan, di mana untuk stok hewan kurban sesuai data dari Dinas Peternakan untuk jenis hewan sapi dan kerbau itu mencapai 848 ekor. Sedangkan prediksi kebutuhan yang ada di Kabupaten Tebo pada tahun 2024 ini mencapai 664 ekor. Selain itu juga ada stok hewan kurban jenis kambing dan domba yang mencapai 3.879 ekor. Sedangkan untuk kebutuhan mencapai 3.034 ekor pada tahun 2024 ini. Ya, demikian dari studio. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Intizam yang melaporkan langsung terkait dengan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Kabupaten Tebo. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Intizam.
Saudara, kita ke informasi lainnya. Perumbulok Kerinci saat ini telah menyiapkan sebanyak 2.300 ton stok beras untuk bisa mengantisipasi kekurangan di kota Sungai Penuh. Dan nantinya stok beras tersebut mencukupi kebutuhan masyarakat hingga bulan September mendatang. Untuk mengantisipasi kekurangan stok beras di kota Sungai Penuh, Perumbulok menyiapkan sebanyak 2.300 ton stok beras. Stok beras tersebut mencukupi kebutuhan masyarakat Sungai Penuh hingga bulan September mendatang. Saat ini stok beras yang ada di gudang Perumbulok sebanyak 1.300 ton. Stok beras akan secara bertahap didatangkan dari Bandar Lampung dan Palembang sebanyak 1.100 ton. Kepala Perumbulok Kerinci Romi Victorosa mengatakan, setiap bulan akan disalurkan beras kepada masyarakat sebanyak 400 ton lebih. Sehingga dengan adanya ketersediaan stok beras sebanyak 2.300 ton akan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga bulan September mendatang. Untuk stok beras, Bulog cabang Sungai Penuh saat ini stok beras ada 1.200 dan akan masuk lagi tambahan dari Lampung dan Palembang 1.100 ton lagi. Jadi apabila itu sudah masuk semua kita terima, jadi stok itu ada sekitar 2.300 ton. Artinya stok itu kalau dibandingkan dengan rata-rata salur kita per bulan sekitar 400 ton, 500 ton itu masih cukup untuk 4 bulan 5 bulan ke depan. Nah, yang pengiriman ini akan dikirim secara bertahap. Nah, jadi insya Allah sampai akhir September cukup itu stok yang akan masuk itu. Romi juga menambahkan stok beras akan didistribusikan kepada masyarakat melalui pasar murah dan di toko sembako yang tergabung sebagai mitra rumah pakan kita yang ada di kota Sungai Penuh. Fadlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polda Jambi akan melibatkan tim laboratorium forensik untuk bisa mengusut penyebaran video asusila mahasiswa Jambi. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Polda Jambi melibatkan tim forensik laboratorium untuk bisa mengusut penyebaran video asusila mahasiswa Jambi. Dan nantinya tim forensik kali ini akan dilibatkan guna melacak siapa pelaku utama yang telah menyebarkan video asusila tersebut hingga tersebar di jejaring media sosial. Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi melibatkan tim laboratorium forensik Mabes Polri untuk mengusut pelaku penyebaran video asusila mahasiswa di Universitas Jambi. Tim forensik dilibatkan guna mengungkap siapa dalang utama yang menyebar video tersebut hingga tersebar di jejaring media sosial. PLT Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi, AKBP Reza Khomeini mengatakan, saat ini barang bukti masih diperiksa oleh tim laboratorium forensik. Barang bukti berupa handphone itu masih dilakukan pemeriksaan dan akan digunakan untuk melacak riwayat pemakaian kepada saja video tersebut telah disebarkan. Dari hasil pemeriksaan itu, nantinya akan menjadi pedoman penyidik untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap penyebaran video asusila tersebut. Untuk barang bukti saat ini di laboratorium forensik, itu kita masih melihat untuk menguatkan tersangka penyebaran. Pada saat lab 4 itu mengangkat kembali riwayat, di situ kita kejar yang pelaku yang penyebaran sehingga tersebarlah di dunia maya. Sebelumnya, polisi menetapkan salah satu karyawan konter gawai di kawasan Nusa Indah sebagai tersangka video viral mahasiswa UNJA. Karyawan tersebut diketahui melakukan akses secara ilegal dan memindahkan data pribadi pemilik gawai. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana 6 tahun kurungan penjara. Ashar, TVRI Jambi melaporkan.
Informasi lainnya, Saudara, pemerintah Kota Jambi telah menerima kuota penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2024 sebanyak 3.295 formasi. Dan kuota tersebut terbagi menjadi 2.786 formasi teknis, 87 formasi tenaga kesehatan, dan 422 formasi guru. Pada tahun 2024, pemerintah Kota Jambi kembali mendapatkan kuota penerimaan P3K mencapai 3.295 formasi dan 60 formasi untuk calon pegawai negeri sipil CPNS. Kuota tersebut terbagi menjadi 2.786 formasi teknis, 87 formasi tenaga kesehatan, dan 422 formasi guru. Pelaksanaan P3K tahun ini berbeda dengan tahun 2023, di mana rekrutmen P3K tahun ini hanya dikhususkan untuk tenaga honorer dan tidak ada untuk kategori umum. Hal itu disebabkan karena pemerintah Kota Jambi ingin mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi P3K. Penerimaan kita belum turun, itu biasanya nanti akan turun dari Menpan, tapi waktu rakor dan waktu pertemuan-pertemuan itu dijelaskan bahwa penerimaan P3K tahun 2024 ini dikhususkan untuk formasi tenaga honorer. Artinya tidak lagi seperti tahun 2023 kemarin, P3K dibuka untuk umum, peserta umum bisa melamar. Untuk 2024 ini P3K hanya khusus tenaga honorer, yang mana sesuai dengan amanat Undang-Undang 20 tahun 2023, penataan tenaga honorer ini harus sudah selesai per Desember 2024. Makanya pemerintah pusat mengalokasikan formasi P3K ini untuk tenaga honorer di semua daerah masing-masing. Andika Wahyu menambahkan, Pemkot Jambi saat ini masih menunggu instruksi dari Kemenpan RB terkait jadwal rekrutmen dan waktu pelaksanaan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Terkait dengan musim tanam, Saudara, petani di Kecamatan Sekernan saat ini sudah mulai turun ke sawah setelah tertunda selama 3 bulan karena lahan persawahan terendam banjir. Dan meski tertunda, para petani juga berharap bahwa hasil panen ini tetap maksimal. Setelah tertunda selama 3 bulan karena lahan persawahan terendam banjir, akhirnya para petani sawah di Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi mulai turun ke sawah menanam padi. Sebagian petani di Kecamatan Sekernan masih sulit mendapatkan pupuk subsidi, sehingga mereka harus menggunakan pupuk non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Petani berharap ada bantuan pupuk subsidi dari pemerintah. Bantuan pupuk subsidi sangat diharapkan para petani agar padi yang mereka tanam dapat berkembang dan menghasilkan panen yang baik. Para petani juga mengaku kesulitan membasmi hama tikus yang merusak tanaman padi. Padi yang ditanam petani diprediksi akan masuk musim panen pada bulan September 2024 mendatang. Kalau perlu lebih baik lagi, lebih dari kemarin-kemarin. Kemarin berapa nih? Kemarin baik. Iya kurang kemarin, masalahnya kan banyak itu apanya? Hama ya? Apa bayi kemarin nih selain ya, tikus? Tikus itu. Oh, tikus yang bahayanya nih ya? Siap. Kalau kami tikus lah di Berembang nih. Sebagai salah satu daerah lumbung padi di Muaro Jambi, para petani berharap pemerintah dapat memperhatikan keluhan mereka sebagai pejuang pangan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Taman Anggur Kayu Aro dapat dijadikan pilihan untuk berlibur di akhir pekan. Informasi selengkapnya, Saudara, kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, Saudara, dalam segmen Advertorial. Saudara, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman resmi menyandang gelar doktor dengan predikat sangat memuaskan. Sudirman mampu mempertahankan disertasinya di kampus IPDN Jakarta. Sekda Provinsi Jambi resmi menyandang gelar doktor setelah mampu mempertahankan disertasinya di kampus institusi pemerintah dalam negeri Jakarta.
Sudirman mengusung judul disertasi, aspek kepemimpinan, budaya organisasi dan motivasi pegawai, serta pengaruhnya terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Sudirman menyandang gelar doktor dengan predikat sangat memuaskan pada program doktoral bidang ilmu pemerintahan dengan IPK 3,64. Disertasi yang membangun argumentasi melalui 3 variabel di hadapan tim oponen itu menggunakan metode kuantitatif untuk melihat kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kesimpulan teoritik dan praktis yang disampaikan Sudirman juga menjadi rekomendasi dalam upaya mengevaluasi dan memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jambi. Setelah resmi menyandang status doktor, Sudirman mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi tersebut. Alhamdulillah, syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini oleh sidang komisi doktor DDN kami dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, pemerintah provinsi maupun dalam skala nasional. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Jambi yang sudah mensupport, mendukung kami sehingga terselesaikannya studi S3 ini. Sudirman berharap rekomendasi dalam disertasinya dapat bermanfaat untuk menjadi pilihan kebijakan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Sudirman menjadi alumni IPDN ke-275. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ruas jalan rusak penghubung Desa Rantau Alai menuju ke Desa Pulau Baru, Kecamatan Batang Masumai segera diperbaiki. Dan meski pengerjaan resmi belum waktunya, namun pemerintah Kabupaten Merangin saat ini telah menurunkan alat berat sebagai penanganan darurat untuk bisa memberikan kemudahan akses kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Dinas PUPR telah menurunkan alat berat di ruas jalan rusak penghubung Desa Rantau Alai menuju Desa Pulau Baru, Kecamatan Batang Masumai. Alat berat jenis eskavator itu telah mulai dioperasikan untuk menimbun jalan yang berlubang, membuang lumpur, membuat selokan untuk mengalirkan air hujan dari permukaan jalan. Penjabat Bupati Merangin mengatakan, pekerjaan yang dilakukan hanya bersifat penanganan darurat. Dari dana bagi hasil sawit, ya, itu progresnya juga masih dalam proses, ya. Nanti Pak Kadis PU, Pak Bapeda, ya, lagi berupaya itu, ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat jelas sudah. Tetapi Insya Allah ya 90% kita Insya Allah jadi. Jalan sepanjang 3,3 km dengan lebar 4 meter itu dalam waktu dekat akan diaspal dengan anggaran 7 miliar rupiah. Ramadan Cerbita Kasat, TVRI Jambi melaporkan. HMI Orwil Provinsi Jambi Sabtu siang menggelar halal bihalal sekaligus pembubaran panitia Ramadan Berkah 1445 Hijriah. Kegiatan itu diharapkan dapat meningkatkan silaturahmi dan saling maaf-memaafkan antar sesama anggota. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Provinsi Jambi terus meningkatkan silaturahmi dan kebersamaan antar sesama anggota. Jalinan silaturahmi itu diwujudkan dengan rasa kepedulian untuk berbagi dengan sesama, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Keberadaan ICMI Orwil Provinsi Jambi harus dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jambi. Hal itu dikatakan oleh Ketua ICMI Orwil Provinsi Jambi, Profesor Muhtar Latif, pada kegiatan halal bihalal sekaligus pembubaran Panitia Ramadan Berkah tahun 2024. Selain untuk meningkatkan tali silaturahmi melalui kegiatan yang diselenggarakan pada Sabtu kemarin itu, juga untuk saling maaf-memaafkan antar sesama anggota. Hari ini kami keluarga besar ICMI Orwil Jambi melaksanakan halal bihalal yang merupakan akhir dari kegiatan rangkaian kegiatan bulan suci Ramadan. Walaupun waktunya terkesan agak panjang, sudah melewati bulan Syawal, Zulkaidah, tapi sangat dekat dengan bulan Zulhijjah. Maka ini merupakan rangkaian suatu kebersamaan yang indah antara Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kami menyampaikan terima kasih semua masyarakat yang telah peduli
dan memberikan partisipasi terhadap kegiatan safari Ramadan yang lalu, baik itu kegiatan dari masjid ke masjid, muzakarah, kegiatan sosial, dan tidak luput adalah kegiatan-kegiatan keagamaan yang mana memberikan kepedulian kepada masyarakat sebagai dakwah kita, sebagai pendidikan kita, dan sebagai upaya memakmurkan Ramadan yang lalu. Berbagai kegiatan telah dilakukan Ijmi Orwil Provinsi Jambi selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Di antaranya safari Ramadan ke sejumlah masjid di kota Jambi dan berbagi sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan keagamaan dan sosial itu rutin diselenggarakan Ijmi Orwil Provinsi Jambi setiap bulan suci Ramadan. Joko Adli, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, terkait dengan perakiraan cuaca, kabupaten kota di Provinsi Jambi saat ini masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga disertai petir dan juga angin kencang. Potensi hujan diprediksi terjadi hingga hari Senin mendatang. Melalui rilis yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi pada Minggu 9 Juni 2024, sejumlah wilayah di kabupaten kota di Provinsi Jambi masih berpotensi turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang. Diprediksi curah hujan masih akan berpotensi terjadi di Provinsi Jambi hingga Senin mendatang pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Adapun kabupaten kota yang berpotensi turun hujan terjadi di Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh, Bungo, Merlangin, Tebo, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, berlibur bersama keluarga ke tempat wisata bertema taman seperti Taman Anggur Kayu Aro menjadi pengalaman yang mengesankan. Selain dapat menikmati keindahan alam, warga juga dapat merasakan sensasi memetik anggur secara langsung. Merasakan sensasi petik buah anggur langsung di kebun tentu sangat menyenangkan khususnya bagi anak-anak. Seperti yang terlihat di kebun anggur di Desa Telun Berasap, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci. Kebun anggur yang menjadi satu-satunya kebun anggur di Kabupaten Kerinci ini merupakan milik Romi Novindra. Memanfaatkan lahan kosong yang berukuran 8 x 10 meter, Romi Novindra menerapkan pengalaman dan ilmu yang dimilikinya. Romi Novindra mampu berinovasi membuat anggur di Kabupaten Kerinci dapat tumbuh dan berbuah lebat dengan cita rasa yang manis. Dalam budidaya anggur ini, Romi Novindra mendatangkan bibit dari 4 negara, diantaranya Ukraina, Amerika, Jepang, dan Rusia. Namun, bibit anggur yang paling dominan dan paling baik untuk ditanam di Kabupaten Kerinci yakni bibit yang berasal dari Ukraina dan Amerika. Karena mitos mengatakan di Kabupaten Kerinci ini anggur tidak akan bisa tumbuh tidak akan bisa berbuah pun tidak akan manis. Alhamdulillah mitos itu telah kami pecahkan. Anggur di Kabupaten Kerinci bisa tumbuh dengan baik, bisa tumbuh dengan subur, bisa berbuah dengan lebat dan sempurna, dan bisa rasanya manis seperti anggur-anggur di wilayah lain. Untuk dapat masuk ke kebun anggur ini, warga hanya perlu membayar Rp10.000 per orang. Jika ingin membawa pulang anggur di kebun ini, maka pengunjung harus membayar Rp10.000 per ons. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Anastasia Laga. Dan saya Fida Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.